Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ayyadana bimawathiqil iman wa ja'alana min ummati khairil anam sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Al-ayah. Bapak Ibu para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita termaksud umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang kembali pada kajian kontemporer Islam Yayasan Dian Didaktika dengan tema meraih kebahagiaan dunia dan akhirat melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sebagai seorang muslim, kita mempunyai salah satu kewajiban untuk senantiasa memperbaiki diri kita setiap hari. Al-Imam Ali karamallahu wajhah berkata, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termaksud orang yang beruntung. Selain kita mempunyai kewajiban untuk senantiasa memperbaiki diri setiap hari, kita juga mempunyai kewajiban untuk saling membantu sesama kita. Sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi SAW akan pentingnya membantu sesama kita. Beliau pun juga mengajarkan bahwa pada setiap harta benda yang kita miliki harus kita keluarkan, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Dan di antara ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat, infak, sedekah dan wakaf merupakan salah satu jembatan kita untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pada kajian hari ini kita kedatangan tamu agung, guru besar kita Al-Mukarram wal Muhtaram Asy-Syaikh Abuya Dr. Ar-Razi Hashim MA. Saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Abuya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Abuya hari ini? Alhamdulillah. Selamat datang Abuya di Yayasan Dian Didaktika untuk yang kesekian kalinya Abuya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Satu kehormatan Abuya bisa berkunjung kembali ke Yayasan Dian Didaktika ini dalam kajian kontemporer hari ini yang bertemakan meraih atau menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat melalui zakat, infak dan sedekah. Baik, setiap kita memiliki harta benda, tapi harta benda yang kita miliki itu sebagiannya adalah hak orang lain Abuya ya. Maka oleh karena itu kita mungkin masih banyak di antara kita yang kebingungan persamaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf. Karena mirip-mirip nih Abuya, masih berkaitan dengan harta benda. Ada yang mengatakan ini zakat, ini infak, ini sedekah. Nah, oleh karena itu hari ini kami ingin meminta kepada Abuya untuk menjelaskan secara singkat tentang
zakat, infak, sedekah dan wakaf itu sendiri ya Bu ya. Baik, langsung saja para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita dengarkan kajian pada hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Abuya Dr. Ar-Razi Hashim MA. Dipersilakan Abuya. Baik, Ustaz Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amma ba'du, baik Ustaz Hidayat. Hidayat berarti hidayah dari Allah. Semoga kita semua dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, sahabat yang melakukan Allah, sebelum kita masuk kepada pembagian apa perbedaan antara zakat, infak, sedekah, saya ingin menghantarkan dulu bahwa ternyata di dalam Al-Quran hampir semua ayat yang menyebutkan kata sholat itu disudahi atau diiringi dengan zakat. Bahkan lebih dari 25 kali Allah menyebut itu dengan redaksi yang berbeda. Artinya sholat saya, sholat kita semua tidak akan sempurna kecuali sholat itu ujungnya dengan berbagi. Maka jika ayat ini lebih banyak daripada jumlah kita umroh. Kata umroh di Quran cuma 2 kali, satu dalam bentuk kata kerja, satu dalam bentuk kata benda. Tapi kenapa di musim sebelum pandemi orang lebih banyak, lebih suka berangkat umroh? Suka pergi ke sana. Betul, itu baik, itu indah karena selain jalan-jalan kita kemudian bisa beribadah kepada Allah. Tapi ternyata ibadah sosial, ibadah berbagi, ibadah filantropis ini ibadah yang sangat tua dan tuanya sama dengan sholat. Orang-orang yang sholat tapi belum berzakat, sholat tapi belum berbagi, berarti sholatnya belum bersayap, belum bisa naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jika dikumpulkan semua, ada sekitar 80-an ayat yang berkaitan tentang berbagi. Itu secara harfiah. Kalau kata zakat ada sekitar 28 kali di dalam Al-Quran. Silakan dicari indeksnya, sekarang zaman orang berindeks. Kita bisa melihat jika Allah mengulang-ulang dan sampai kepada 80 makna, berarti ini lebih banyak daripada jumlah kata sholat yang cuma 50-an kali. Dengan demikian, kita seharusnya lebih fokus di sini daripada sekedar ibadah ritual. Suatu kali Nabi SAW untuk ibadah sosial sempat beliau tertahan untuk mengurusi konflik di tengah masyarakat. Jadi orang Arab di zaman Nabi bukan berarti orang-orang yang semuanya seperti malaikat, tidak. Mereka ada yang konflik, mereka ada yang tengkar. Itu Nabi selesaikan, akhirnya beliau telat sholat jamaah. Berarti beliau mendahulukan amal sosial daripada amal pribadi. Betul, amal pribadi itu bagus, tapi itu hanya untuk diri kita sendiri. Amal sosial, ini kita bahagia, mereka pun senang. Ini pengantar pertama Ustadz Hidayat. Yang kedua, apa perbedaan antara, sebenarnya dimulai dari kata infak. Infak ini lebih umum, itu artinya membelanjakan harta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, lalu mereka infakkan. Apa arti infak? Mereka belanjakan, ya, mereka keluarkan. Jika saya punya pasangan, punya anak, lalu saya membelanja, menafkahi mereka, Ustadz Hidayat punya ya? Alhamdulillah. Ketika Ustadz Hidayat dapat rezeki di kantor, di mana, lalu kemudian berbagi dengan anak istri, itu infak. Tidak disebut sedekah, tidak disebut zakat. Kita tidak berzakat kepada anak istri. Kita juga tidak boleh berzakat kepada orang tua. Ya, kalau ke orang tua namanya ihsan. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Ihsan ini lebih umum lagi daripada kata infak. Namun khusus untuk kepada orang tua, ihsan di situ artinya berbagi waktu, berbagi uang, berbagi harta, berbagi rasa dengan orang tua. Sedangkan infak lebih banyak kepada materi. Nah, karena lafaznya wa mimma razaqnahum. Namun jangan lupa sebenarnya juga ada yang imateri. Misalnya Ustadz Hidayat kan alumni Al-Azhar, bukan Al-Azhar Indonesia, Pak. Al-Azhar Mesir, negerinya para nabi. Maka
harus menyediakan waktu mengajari orang tanpa digaji. Kan sehari-hari ini ngajar di yayasan, ngajar di sekolah, dan itu profesional digaji. Harus menyediakan satu waktu kita menyedekahkan tanpa kita diberi fee di sana. Nah, itu bagian dari sedekah ilmunya Ustadz Hidayat yang dulu-dulu jauh-jauh diambil dari sana. Nah, itu infak. Jadi infak ini ada yang materi, ada immateri. Lalu yang kedua ada kalimat zakat. Ya, sebenarnya sebelum zakat sedekah dulu. Sedekah dalam bahasa Arab satu akar kata dengan sodaqah. Apa arti sodaqah? Orang yang benar, jujur, yang selaras lisannya dengan kolbunya. Orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah, lalu Allah mengatakan kamu keluarkanlah sebagian dari hartamu yang baik, thayyibat, tadi ayat yang dibaca, ya. Kalau dia betul mengatakan kami menyembah Allah, maka dia pasti mengeluarkannya. Maka sedekah itu adalah burhan. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti bahwa kita benar-benar tidak cinta kepada harta, tapi cinta kepada zat yang memberikan harta itu. Nah, itu sebenarnya makna dari sedekah. Maka sedekah itu umum. Kita bisa berbagi kepada siapa saja, ya. Bahkan infak tadi dalam beberapa hadis itu diartikan sedekah. Nabi mengatakan dalam hadis Imam Muslim, hatta ma wada'ta fi imra'atik sadaqah. Yang kamu nafkahi, kamu berikan makan anak istrimu itu sedekah. Ini hadis sahih Muslim. Tapi sedekah di situ artinya nafkah. Bukan sedekah artinya saya bersedekah kepada fuqara dan masakin, fuqara dan miskin. Itu terjemahan pertama. Terjemahan kedua, sedekah itu artinya berbagi kepada fakir dan miskin. Ini yang disebut dalam surat Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, lalu disebutkan 8 asnaf, 8 kelompok. Sesungguhnya hanyalah, di situ ada alif lamnya. Alif lam ini oleh orang ahli bahasa, ahli usul fiqih, itu diartikan sedekah yang wajib. Maka dibagilah sedekah, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Sedekah yang wajib disebut dengan zakat, sedekah yang tidak wajib bisa disebut infak, bisa disebut sedekah, bisa disebut nanti wakaf. Jadi nanti ada lagi di ujung wakaf. Ya, lembaga kita izinnya baru sampai di sedekah, belum sampai zakat ya, belum sampai ke wakaf. Karena nanti ada lagi badan wakafnya. Ya. Maka saya sampaikan selamat terbentuknya sosgam, bukan aliran gam ya, sosgama. Ya, semoga ini betul-betul karena ingin berbagi kepada hamba-hamba Allah dan Allah membersamai kita. Itu sekilas Ustaz. Baik Ustadz, terima kasih. Tadi baru saja disampaikan tentang infak dan sedekah. Nah, kita akan mengkhususkan kepada zakat terlebih dahulu Ustadz. Okay. Nah, kalau tadi sudah kita dengarkan infak itu apa, kemudian sedekah itu apa, ternyata kalau infak itu hanya untuk kerabat dekat Ustadz ya, seperti istri, anak, dan orang tua. Orang tua golongannya kepada ihsan ya, berbuat baik, bukan infak. Kemudian kalau sedekah sifatnya lebih umum lagi. Nah, kalau zakat itu seperti apa Ustadz? Sedangkan zakat kan ini banyak akarnya nih, bukan hanya zakat yang kita keluarkan setiap tahun, zakat fitrah, juga ada zakat mal, ada zakat tijarah dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz? Kembali kepada ayat tadi, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, sampai kepada akhir itu 8 asnaf, intinya satu saja, du'afa, dhaif, orang yang lemah secara ekonomi. Jadi jika kita lihat asnaf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan itu pasti Ustaz sudah hafal. Kalau enggak nanti saya cabut LC-nya. Itu cuma satu intinya. Kelemahan ekonomi. Orang-orang yang lemah ekonomi itu ada yang disebabkan karena dia memang tidak mempunyai pekerjaan, atau dia punya pekerjaan tidak mencukupi, disebutlah fuqara dan masakin. Antara Imam Malik dan Syafi'i beda terjemahan apa itu fakir dan miskin. Ada yang terbalik-balik. Ada yang mengatakan fakir, orang yang punya kerjaan, punya gaji tapi tidak cukup, maka disebut fakir. Tapi bagi imam yang lain dibalik.
miskin yang seperti itu. Ya kita anggap sama lah ya. Fakir miskin orang yang lemah ekonominya karena masalah pekerjaan ada dan tidak ada. Bisa jadi ini beberapa di antara orang-orang yang ada bersama kita, tapi dia berhasil menutupi. Dia sebenarnya sedang mengalami itu. Mungkin karena gaya hidup, lalu sudah terlewat masa lalu menanggung hutang. Maka masuk ke bagian seterusnya. Ya, ada mu'alaf, ada gharimin, ada orang-orang yang berhutang, ada amil, ada fisabilillah, ada budak, ada ibnu sabil dan lain sebagainya. Semuanya intinya cuma sama, yaitu du'afa. Mereka lemah dalam ekonomi. Tapi hati-hati di situ tidak ada kata yatim. Ya, kita sering menyamakan yatim dengan du'afa. Tidak semua yatim du'afa. Yatim itu bisa jadi bapaknya dulu tajir, bapaknya dulu kaya, tapi dia butuh ada orang yang menjadi orang tua asuh, yang amanah mengelola itu babnya berbeda. Namun di negeri kita kebanyakan yatim du'afa. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya ini yang lebih spesifik lagi Ustadz, mengenai kalau zakat fitrah dikeluarkannya di bulan suci Ramadan, kemudian juga ada zakat mal, kemudian juga ada zakat penghasilan Ustaz. Nah, kalau zakat mal itu kan berkaitan dengan harta benda uang, kemudian zakat penghasilan juga seperti itu. Nah, apa sih yang membedakan antara zakat mal dengan zakat penghasilan atau profesi Ustaz? Baik, ahli fikih itu kan membagi zakat ya. Ada zakat yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang tidak wajib tadi sedekah. Nah, sekarang zakat yang wajib. Zakat yang wajib itu dibagi dua aja. Ya, cuma dibagi dua. Yang pertama zakat nafs, yaitu zakat fitrah. Yang kedua zakat harta. Zakat harta ini baru beragam di masa Rasulullah. Mata pencarian orang ada nggak ngantor seperti Ustaz? Nggak ada. Maka tidak muncul satu akun namanya zakat profesi, tidak ada. Dulu pekerjaan orang ngapain? Tijarah, berdagang. Apalagi kalau di Madinah orang suka kebun, berarti mazarya. Ya. Sesekali mereka menggali tanah, ketemulah tambang, ma'dan. Ya. Belum ada namanya zakat profesi. Kenapa? Karena zaman itu belum ada. Tapi sudah ada yang kemudian menginisiasi itu. Ibnu Mas'ud ketika dia dapat suatu harta, maka dia keluarkan 2,5 sampai 10% misalnya. Kemudian ada Imam Salafus Saleh Laits ibn Sa'ad yang kemudian ajaran beliau, mazhab beliau digabung oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang tadinya Maliki kemudian menjadi Maliki Laitsi, itulah mazhab Syafi'i. Jadi sudah biasa ulama yang pakar dulu menggabungkan dua manhaj yang berbeda, yang sekarang orang-orang tidak mau. Dan alhamdulillah kita hidup di akhir zaman, semua mazhab sudah berdiri, semua aliran sudah ada. Tergantung kecerdasan kita sekarang, ijtihad kita untuk mengambil semuanya dan kita ambil mana yang relevan untuk zaman ini. Jadi mohon maaf, jangan dikira orang dahulu itu sudah mewariskan sesuatu yang harus kita tiru semua, tidak. Banyak hal yang belum terjadi dulu ada sekarang. Contohnya sekolah dengan seperti kita. Apakah dulu ada sekolah online? Tidak ada. Dulu lembaga filantropi itu langsung dikelola negara. Sekarang ketika negara Indonesia ingin menasionalkan itu ditentang bahkan oleh partai Islam sendiri. Kenapa? Karena filantropi di negeri kita berbeda dengan di negeri yang lain. Filantropi di negeri kita adalah gerakan sosial kemasyarakatan. Jika nanti diplat merahkan, maka pergerakan kita akan terbatas. Ya. Kira-kira begitu Ustaz. Ya, jadi ada nanti pembagian. Nah, zakat profesi sebenarnya adalah cabang daripada zakat mal. Ya. Secara praktek sudah dilakukan oleh para sahabat, oleh ulama salafus saleh, namun secara nama baru dimunculkan belakangan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan beberapa ulama Al-Azhar yang lainnya di Kuwait dan di Saudi, termasuk Syekh Wabah Zuhaili. Ya. Namun yang menyepakati istilah ini dengan fix itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau nulis kitab judulnya Fiqhuz Zakah. Ya. Kita boleh sepakat, boleh tidak. Nah, karena zakat mal
Zakat mal itu kan dikeluarkan setahun sekali. Ukuran setahun disebut haul, berapa jumlahnya disebut dengan nisab. Namun Syekh Yusuf Al-Qaradawi mempunyai pandangan lain, ada namanya qiyas. Qiyas ini analog. Kalau kita menggunakan analog seperti ini, maka kita tidak adil kepada para petani. Petani itu mereka baru bisa mendapatkan hasil panen setelah 3 bulan. Benar. Ya, yang sekarang loh ya, yang menanam padi misalnya. Setelah 3 bulan. Lain lagi misalnya dengan yang sawit. Sawit hampir setiap hari mereka panen. Jika yang padi tadi, petani di sawah, mereka 3 bulan, lalu wajib mengeluarkan 5% sampai 10%, 5 sampai 10%, tergantung irigasinya dari mana. Ya. Apakah dari langit, langsung air tada hujan, atau dia ada sistem irigasi yang dia kemudian membayar pajak, ya, atau dia kemudian berhutang kepada jasa orang-orang itu. Nah, semakin banyak peran manusia dalam suatu perolehan harta, semakin sedikit zakat yang diambil. Ini rumus, kaidah. Karena seorang petani itu banyak bersandar kepada kehendak ilahiyah Allah, hujan turun, tumbuh sendiri, maka zakatnya besar 10%. Ternyata ini sudah ada di agama sebelum kita. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa itu 10%. Mereka sebut per 10 ya. Ada disebut usyur bahasa Arabnya. Bagaimana dengan orang yang dapat gaji setiap bulan? Setiap bulan kita dapat gaji. Dan jumlahnya jauh lebih besar daripada petani-petani di kampung-kampung. Maka tidak adil kalau kita tidak mengeluarkan zakat, sedangkan mereka wajib mengeluarkan zakat. Tapi jika teman-teman tidak mau, tidak sepakat, oke, tidak masalah. Kumpulkan hartanya dalam setahun, keluarkan 2,5%. Tapi saya tidak yakin antum bisa mengeluarkannya. Pasti sudah kebeli ini, kredit ini, dan itu. Ya, maka yang afdol lakukan seperti yang dilakukan oleh Imam Laits, Ibnu Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka mengeluarkan lebih awal. Laits bin Sa'ad, karena dia mengeluarkan setiap dapat, dan Imam Malik salah satu orang yang mendapatkan hadiah itu setiap beberapa bulan sekali. Akhirnya beliau tidak termasuk orang-orang yang wajib alaihi zakah. Ya, kenapa? Karena setiap haul datang setahun hartanya tidak cukup. Imam Laits, imam yang tajir, yang konglomerat, tapi setiap haul dia menjadi orang yang seharusnya pantas dizakati. Itu Imam Laits bin Sa'ad. Ya, kita malu kalau nyebut mereka, karena antum pasti punya tabungan kan. Baik Ustaz, terima kasih. Yang membuat menarik adalah dalam perhitungan zakat profesi Ustaz, atau zakat penghasilan. Itu kan setiap bulan kita pasti ada pengeluaran rutin Ustaz ya. Apakah yang dihitung uang itu atau harta yang kita miliki sampai nisab adalah uang yang sisa atau bersihnya setelah kita keluarkan yang memang wajib dikeluarkan setiap hari, setiap bulan, atau memang seluruh yang masuk terlebih dahulu? Ustaz maunya yang mana? Mau versi hadis ya? Wa yatasaddaqu. Jadi ada namanya hadis ahlud dusur. Ini jadi kaidah. Jadi orang-orang ahlu suffah, mereka ini fuqara, mengadu kepada Rasulullah. Kenapa? Mereka sholat, puasa, juga sama dibarengi oleh orang kaya yang disebut ahlud dusur, sholat dan puasa. Tapi ada satu hal yang mereka tidak bisa ikuti. Apa itu? Yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ahlu dusur yang kaya itu mereka bersedekah, berzakat dengan kelebihan fudul. Fudul bahasa Arab artinya mazada minal mal. Ya, satu yang lebih dari harta. Nah, jadi dari mana? Misalnya Ustadz nih, anggap aja ya istrinya 2. Gajinya misalnya 20 juta. Amin. Nafkahnya satu istri misal, kalau istrinya zuhud ya 5 juta lah cukup lah ya. Berarti 10 juta. Keluarkan dulu itu, sisa 10 baru itu dikeluarkan. Ini yang disebut fudul. Yang wajib, bukan yang gaya hidup, bukan way of life. Bukan way of life. Style ya, bukan way of life, tapi style. Ya.
Ini jangan ketukar-tukar istilahnya. Jadi yang jadi gaya hidup ini nggak masuk. Maka itu bisa dimasukkan ke daftar yang harus dikeluarkan. Adapun yang tadi, yang kewajiban, misalnya ada hutang harus dibayar dulu. Bayar dulu hutangnya, itu yang bagus. Namun beberapa daerah mengeluarkan perda di kota-kota, di kantor-kantor, itu tidak memandang itu. Dan itu bagi saya kezaliman. Ini saya mohon maaf tidak sepakat ya. Jadi tolong kalau yayasan misalnya atau lembaga mengeluarkan peraturan, nah dikasih limit. Misalnya pengeluarannya jika sampai sekian itu dimaafkan. Jika tidak ya kena hukum gitu ya, kena kewajiban untuk ditarik. Ya, kira-kira seperti itu ya. Baik Ustadz. Nah ini ada satu pertanyaan, bukan satu pertanyaan sih, masih banyak pertanyaan lagi Ustadz. Karena kalau tadi ada yang berpendapat setiap bulan dikeluarkan atau ada yang menunggu 1 tahun. Nah tapi biasanya kalau yang sudah 1 tahun itu tidak sampai nisab. Nah tidak sampai nisab. Yang tadinya mungkin di bulan pertama dia mendapatkan penghasilan yang cukup banyak. Bulan kedua sampai bulan ke-6. Ternyata di bulan ke-7, bulan ke-8 sampai bulan ke-12 itu tidak banyak gitu, sehingga di akhir kalau dihitung-hitung nisabnya tidak sampai Ustaz. Berarti bagaimana kalau seandainya dia mengeluarkan tiap bulan, sedangkan perhitungan kalau seandainya 1 tahun itu tidak sampai 1 nisab. Siapa yang jamin saya dan Ustadz masih hidup beberapa tahun ke depan sampai akhir tahun? Itulah yang disebut tulul amal. Tulul amal sama tolol mirip ya? Beda Ustadz. Tulul amal artinya panjang. Amal hamzah bukan ain, angan-angan. Saya ini angan-angannya kepanjangan, akhirnya berpikir masih hidup sampai 1000 tahun lagi gitu. Sama, banyak orang berpikir bahwa dia masih panjang hidupnya. Tahu-tahu besok kena COVID ya. Sebelum itu terjadi, karena kematian itu bisa datang kapan saja, di mana saja, maka kita segera mengeluarkan. Ini hati-hati Ustadz Hidayat. Saya lama di dunia filantropi karena saya dulu ikut salah satu lembaga filantropi menjadi trainer ustadznya ya. Jadi ada di manajemen dakwahnya dulu. Kita buat training lalu kita kirim dai-dai ke luar negeri. Maka saya harus paham betul apa itu zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Di lapangan ketika kita buat daurah, kajian, webinar apa segala macam, kebanyakan orang yang mohon maaf berfulus, berharta, itu pertanyaannya mengarah kepada bagaimana cara supaya zakatnya tidak dikeluarkan sebanyak mungkin. Nah, ini kita kasih tahu yang sebenarnya. Bahwa zakat itu Allah wajibkan itu nilai minimal. Maka disebut 2,5%, 5%, 10%. Sebenarnya kalau kita punya cinta kepada Allah yang lebih, cinta kepada hamba Allah yang lebih, kita memberinya lebih banyak. 2,5% itu nggak cukup. Ustadz misalnya punya gaji anggap 10 juta, 2,5%-nya berapa? 250.000. Antum bisa menghidupkan orang dengan 250.000? Nggak bisa. Setahun menjadi 2,5 juta, lebih dikit, tambahin 2 bulan ya. Tambahin 2 bulan berarti anggaplah 3 jutaan. Emang orang bisa hidup setahun dengan 3 juta? Itu terlalu sedikit. Maka kalau sudah ada kewajiban, jangan mengelak lagi. Jangan bertanya lagi untuk hal-hal yang menghindarkan kita dari mengeluarkan. Sekarang kalau pertanyaannya visioner, Ustadz saya punya harta sekian, bagaimana cara mengeluarkannya? Ya, suatu kali Nabi SAW berkhutbah hari raya. Lalu Nabi berceritalah tentang penduduk surga, penduduk neraka. Lalu apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Walau bisyaqi tamrah. Hendaklah kamu jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan beberapa buah ya, 1 potong, 1 tangkai kurma. Kalau kita sekarang ya 2,5% itulah. Siapa yang menjamin bahwa yang saya makan itu halal semua? Kan enggak, pasti ada syubhatnya. Apalagi teman-teman ada tugas keluar, ada proyek ini, pasti ada syubhat. Saya yakin pasti ada syubhat. Nah, karena di sana ada syubhat, harus dibersihkan supaya nanti masuk ke dalam diri kita bersih, masuk ke anak istri kita bersih. Ya, jadi kalau sudah punya harta, pengen jauh dari neraka,
pengen terhindar dari neraka, dan ingin dekat kepada Rasulullah. Rasulullah itu disebutkan dalam hadis kalau ada harta masuk, keluarnya seperti angin. Kalau angin keluar gimana? Rih mursalah. Angin yang keluarnya nggak ada hambatannya, nggak ada jendelanya. Itu Rasulullah. Kita mungkin tidak sanggup mengeluarkan seperti Rasulullah 100%. Kita keluarkan 2,5%, 5%, 10%. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Kalau tadi kita berbicara tentang persentase yang harus dikeluarkan, berapa sih jumlah besarannya Ustadz? Maksudnya nisab itu harus jumlahnya berapa dari zakat penghasilan itu Ustadz? Ya, kita mengikuti jumlah yang paling minimalis. Kalau mengikuti petani kan 5% sampai 10%. Tadi kita sudah sebutkan kaedahnya. Semakin banyak peran manusia dalam mengumpulkan harta itu, maka semakin sedikit kewajibannya. Jadi Allah itu suka mengapresiasi pekerjaan seseorang. Tapi karena Allah lebih banyak campur tangan kepada petani, maka Allah ngambil 5%, Allah ngambilnya 10%. Ya. Apalagi orang yang ngambil tambang itu 20%. Karena dia nggak kerja apa-apa, kecuali dia cuma ngambil. Tapi teman-teman saya yang ahli tambang sekarang protes, Ustadz itu biaya nambang mahal. Maka nanti bisa dikonversi kepada pekerjaan profesional seperti profesi. Bisa seperti itu nanti. Ya. Berapa persen? Maka kita tidak mengkiaskan ke zakat pertanian. Kita mengkiaskan ke zakat tijarah, zakat mal, zakat tijarah. Zakat harta secara umum yang lewat perdagangan. Karena di zaman Nabi yang profesional itu berdagang, sekarang bisa ngantor ya. Bisa apa lagi sekarang? Jadi gamer bisa ya? Jadi YouTuber bisa. YouTuber lebih dahsyat lagi. Ya. Dan di YouTuber hati-hati, itu banyak syubhatnya. Karena di situ ada iklan-iklan yang Masya Allah ya. Antum kayaknya suka lihat ya. Nah, itu harus dibersihkan, jangan 2,5% ya. Kalau bisa 5-10%. Berarti secara tidak langsung zakat itu dari harta yang kita peroleh kan ada sebagian kewajiban ya, sebagian kewajiban yang harus kita keluarkan untuk membersihkan harta itu sendiri Ustaz ya. Kalau kita tadi berbicara tentang zakat, kita sudah berbicara tentang zakat, infak dan sedekah. Ada satu hal lagi Ustaz yang menarik, yaitu tentang wakaf, yang kebanyakan masyarakat ini masih belum terlalu paham tentang wakaf itu apa sih? Ya, wakaf sudah biasa didengar oleh guru ngaji. Benar nggak? Guru ngaji, wakaf gitu. Apa arti wakaf? Berhenti. Markir ya. Memarkir atau memberhentikan. Bedanya kalau dalam tajwid itu memberhentikan suara bacaan. Adapun dalam harta itu bahasa Arab kan mal. Sumyal mal limuyulin nas ilaih. Disebut harta, mal, karena manusia suka yamil, suka cenderung kepadanya. Benar nggak Ustadz? Pasti senang. Saya kasih di depan ini 1 juta, satunya 1.100.000. Ngambilnya yang mana? Oh, ngambilnya dua-duanya tuh. Itu jujur sekali. Ngambilnya dua-duanya. Ketika kita kemudian ingin punya investasi yang abadi, maka serahkanlah kepada yang maha abadi. Yang maha abadi itu Allah. Maka disebut waqfun lillah. Wakaf karena Allah. Wakaf untuk Allah. Dan ini adalah mahar paling hebat ketika seseorang ingin mengeluarkan cinta dunia dari kolbunya. Maka Nabi mengatakan, seafdol-afdolnya pemberian, kita berbagi, itu ketika wa anta sahihun syahih. Kamu sehat, kamu lagi pelit. Semua kita kan pelit. Syahih itu berarti suka sama duit. Benar kita suka pelit? Senang. Saya, kata orang ustadz, tapi saya suka duit. Tapi kesukaan itu tidak boleh keluar dari jalurnya Allah. Itu maksudnya. Maka Allah ketika melihat ada kecenderungan berlebih, Allah akan tarik. Tidak lewat zakat, maka Allah ambil lewat sakit. Tidak lewat zakat, maka Allah ambil lewat pemerasan, lewat jatuh, hilang. Maka kalau barang-barang kita hilang, jangan-jangan kita kurang berbagi.
Kalau kita sakit-sakitan habis untuk itu, mungkin di masa kita sehat kita jarang berbagi. Maka Nabi mengatakan sedekah wakaf paling afdol ketika kamu sehat dan kamu sedang cinta harta, lalu kamu berbagi. Nah, itulah memarkir harta kepada Allah jadi investasi terhebat. Kenapa orang berpikir, saya kalau tua saya main saham, main bitcoin, main e-commerce segala macam. Itu kan karena dia berpikir umurnya panjang. Kapan kita meletakkan saham kepada Allah? Jadi wakaf itu kalau bahasa sekarang boleh disebut menanam saham kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa sederhananya Ustaz. Dan wakaf itu tidak hanya materi, bisa imateri. Dan wakaf itu kalau materi pun tidak kaku, misalnya benda, tanah, tapi ada namanya sekarang wakaf produktif. Contohnya, saya wakaf ke, apa nama kita tadi, Sos Gama Dian, ya. Jangan pakai Dede, sudah ada Dede Duafa, nanti beririsan namanya, terbingung orang mau ngasih nama, ya. Dian aja kali ya, Sos Gama Dian, kalau mau sih Pak ya. Itu dari sana, misalnya kita mau harta kita ini dikelola dalam bentuk lembaga pendidikan, itu bisa. Maka dia termasuk zakat wakaf produktif. Saya mau berwakaf untuk lembaga pendidikan. Cuma sekarang bangunan tidak begitu penting. Sekarang orang sekolahnya lewat online. Makanya saya sarankan Dian punya tempat boarding. Sehingga nanti tetap ada perjalanan spirit orang-orang yang diajar tatap muka langsung. Ya, ini bangunan kan sudah gede, kan udah nggak dipakai. Ini nggak ada akhirnya Pak. Akhirnya cuma keluar dajjal. Ini nggak ada akhirnya karena semakin ke depan virus tambah dahsyat. Jadi Bapak harus siap-siap untuk beradaptasi secepat mungkin. Jadi jangan kemudian berangan-angan lagi pandemi berakhir dengan vaksin. Enggak, vaksin yang kemarin udah nggak berlaku, butuh vaksin baru lagi. Jadi wakafnya bisa produktif. Atau misalnya sekarang ada hal yang lebih menarik, yaitu ala-ala kesehatan, atau kita buat semacam bisnis kesehatan, klinik, itu bisa menjadi wakaf produktif. Oh, itu jangka panjang ya, insya Allah. Masya Allah Ustaz. Mungkin kita baru mendengar ya wakaf produktif itu. Dari pengertiannya sendiri bagaimana Ustaz, perbedaan antara wakaf produktif dengan wakaf yang tidak produktif? Wakaf yang tidak produktif, sebenarnya semua zakat itu wakaf itu produktif, tapi penyebutan produktif itu lebih kepada pengembangan ekonomi. Ya, kalau dulu saya misalnya berwakaf masjid, itu kan ada pergerakan infak, ada segala macam, itu kan aktif juga, namun tidak dihitung secara ekonomi. Sekarang ada takaran target-target pengembangan ekonomi umat, dan itu sangat bagus. Ya, apalagi kalau para kiai, para ustadz, para guru, orang-orang filantropi mulai sadar bagian ini, mereka tidak akan cuma ngumpulin harta untuk bangun pesantren. Enggak, sekarang mereka bisa membangun klinik, bisa bangun rumah sakit, bisa bangun sekolah yang segala macam yang berbayar dan lain sebagainya. Bisa untuk transportasi, sebenarnya bisa ke arah sana. Ya, sifatnya lebih berkembang ya. Baik Ustadz, kalau kita lihat wakaf produktif itu kan berarti lebih kepada perekonomiannya yang produktif Ustadz ya? Yang dikembangkan. Yang dikembangkan, berarti ada sekiranya ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang dihasilkan. Nah, apakah hasil dari wakaf tersebut hanya diperuntukkan untuk lembaga tersebut atau boleh dikembangkan kepada hal-hal lain? Tolong diingat, lembaga itu cuma nazir. Nazir ini orang yang ditunjuk atau kelompok yang ditunjuk untuk mengelola. Bukan untuk dia putar sendiri untuk dia. Tapi kalau wakaf kan ada sigatnya, ada lafaz, ada semacam kontrak wakaf. Misalnya, saya wakaf untuk keperluan umat Islam, berarti umum. Bisa nanti beririsan dengan zakat. Bisa apa saja. Ada orang susah bantu, ada orang nggak bisa sekolah bantu, ada orang sakit bantu. Ada yang khusus misalnya untuk pengembangan akidah Ahlussunnah, maka hanya untuk pendidikan Ahlussunnah. Nah, itu terjadi misalnya di Darul Ashrafiyah yang ada di
Damaskus. Sampai sekarang itu pewakafnya itu dari abad-abad keberapa, sudah lewat lebih dari 6 abad, mereka berwakaf dengan lafaz tadi. Ini hanya boleh digunakan atau dipimpin oleh seorang yang bermazhab Syafi'i, berakidah Ahlussunnah Asy'ariyah. Contohnya seperti itu. Maka tidak ada pemimpin guru di sana kecuali mereka semuanya ngikutin itu. Ada yang berwakaf untuk ala ahli zikir. Ada yang berwakaf untuk para santri. Yang bagus itu wakafnya lafaznya lebih umum. Orang awam taunya wakaf itu untuk Quran, untuk Al-Quran. Mereka lupa bahwa Al-Quran itu semua keilmuan Islam itu Quran. Ilmu fikih, ilmu hadis, semua kan menjelaskan Al-Quran. Maka walaupun pesantren yang akan dibangun atau sekolah yang dibangun bukan sekolah Quran, tapi sekolah fikih, misalnya sekolah hadis, itu sebenarnya masuk. Cuma orang kita karena mungkin dai-dai yang menjemputkan fadilah Quran lebih banyak secara harfiah, akhirnya mereka terkooptasi cuma berwakaf kepada orang yang hafiz Quran. Ya, yang senang nanti cuma Ustadz Isyam doang, karena hafiz Quran. Mana Ustadz Isyam? Baik Ustadz, terima kasih. Kalau tadi zakat ada perhitungannya Ustadz ya. Ada 2,5%, ada 5%, ada 10%. Nah, untuk wakaf sendiri perhitungannya bagaimana Ustaz? Tidak boleh lebih dari 1/3 harta kita. Tapi siapa sih orang yang mau berwakaf 1/3 hartanya? Kayaknya susah ya. Susah nyari orang seperti itu hari ini. Ya. Itu pun kalau sudah sakarat, mau kesakitan baru ngasih. Itu untuk si anu, itu. Padahal yang afdol dulu. Cuma belum terlambat ya. Jadi Baik, tidak ada takarannya kecuali 1/3 dari harta. Kalau Ustadz punya 1 T, 1/3-nya berapa Ustadz? 300 juta. 300? 3 miliar. 3? Wow ya. Itu bisa bangun bangunan Dian satu lagi. Baik Ustaz. Ustaz, kalau wakaf itu kan seperti investasi akhirat ya Ustaz ya. Yang nanti pahalanya akan terus mengalir. Bagaimana dengan sesuatu barang yang kita wakafkan tetapi barang itu tidak dimanfaatkan dengan baik? Ketika ada seorang sahabat naruh harta, jadi dulu itu ada celengan, tapi celengan itu dulu terbuka. Kalau sekarang kan karena orang-orang pada nakal jadi digembok. Apa itu namanya sekarang itu? Ya, keropak gitu ya. Ya. Dulu ada sahabat Nabi, dia masuk ke masjid, dia taruhlah 1 dinar. Dinar itu luar biasa gede ya. Masuk ke dalam. Tiba-tiba habis itu anaknya ngelihat ada dinar nih, diambil. Ya. Ketika pulang, ayahnya melihat anaknya memegang dinar yang dia kenal dinar itu milik dia. Maka bertengkarlah mereka, bocah itu sudah saya berikan ke masjid. Wakafkah itu, sedekahkah itu, kita nggak tahu. Apa kata si bocah? Loh saya kan yang ngambil, sekarang milik saya. Anaknya pinter, anaknya ahli fikih, meskipun masih kecil. Ya faqih ya. Akhirnya bapaknya bilang, yaudah kita datang ke Nabi. Jadi konflik begitu bisa terjadi antara ayah dan anak. Datang kepada Rasulullah, apa kata Nabi? Wahai Yazid, laka ma'ataita. Kamu yang sudah kamu berikan itu sudah diterima Allah. Ya. Kemudian ada anaknya Ma'an, atau saya kebalik Yazid dan Ma'an ya. Maka bagimu apa yang telah engkau ambil. Berarti kita itu cukup memberi. Nanti berkembang, dimanfaatkan, itu di sisi Allah sudah sampai. Ya, jadi sudah nggak usah khawatir. Ya. Namun bedanya kalau sedekah jariyah ada hiburan setiap saat kepada orang yang diberikan itu. Hiburannya itu nggak berhenti gitu. Namanya jariyah, mengalir. Ya. Itu aja bedanya Ustaz. Masya Allah. Ustaz, ini kembali lagi kepada zakat karena ada satu pertanyaan dari pemirsa. Kalau seandainya dalam 1 tahun saya mempunyai uang dengan jumlah 100 juta di akhir tahun, kemudian saya mengeluarkan zakatnya 2,5%. Di tahun kedua saya ternyata jumlah itu tidak meningkat,
100 juta juga. Apakah saya tetap mengeluarkan zakat 2,5% itu juga, Ustaz? Oh, maksudnya hartanya nggak bergerak ya? Hartanya nggak bergerak. Wah, ini rumit ini. Kenapa? Karena orang mengira kalau kita bersedekah itu duitnya nambah, kan gitu. Karena orang kalau sedekah itu secara hakikatnya itu nambah duitnya, karena az-zakah maknahu an-nama, sesuatu yang bertumbuh ya. Namun ada yang ngeluh. Dia punya simpanan lalu dia keluarkan, malah membuat dia miskin. Kan begitu. Bagaimana cara menjawabnya ya? Selama harta itu masih kita simpan dan nisabnya sampai, haulnya sampai, keluarkan saja. Karena rezeki itu bukan hanya dari pengelolaan yang 100 juta itu, bisa jadi dari duit yang lain. Nah, pengendalian tadi itu mohon maaf, jangan sampai mengerdilkan pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan maha luas rezekinya. Ya, khairur razikin. Ini hari Jumat, dalam surah Jum'ah itu ada ujung ayatnya, khairur razikin. Allah itu sebaik-baik memberi rezeki. Jadi jangan berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berprasangka baik, Ustaz ya. Baik Ustaz, kalau kita tadi berbicara tentang wakaf yang bersifat benda. Sekarang ada istilah wakaf diri, Ustaz. Istilahnya saya mewakafkan diri saya untuk kepentingan pesantren. Apakah boleh dan hukumnya seperti apa sih, Ustaz? Ungkapan wakaf diri itu bukanlah wakaf yang dipahami dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih kan mewakafkan harta dan segala macam. Istilah wakafkan diri artinya saya bertekad menghabiskan diri saya untuk pesantren kah, untuk dakwah kah gitu ya. Ini cuma semacam azam. Ya, bukan berarti Ustadz nanti bisa kita tarik kemana aja ya, kita giling dia. enggak begitu ya. Ini ungkapan yang menunjukkan bahwa orang ini sudah all out untuk Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan itu sebenarnya berbahaya. Karena takutnya antum gak sanggup. Maka harus ada kalimat belakangnya, insya Allah, ada istisnanya. Dulu saya masih ingat beberapa guru saya mengatakan saya sudah mewakafkan diri saya di jalan Allah. Itu banyak, ada beberapa guru saya yang mengatakan itu. Dan memang iya, dia tinggal di pesantren, dia menjadikan semua hidupnya untuk pesantren. Ketika ada teman-teman jemaah tabligh ngajak khuruj, apa jawaban dia? Adinda, saya tiap hari khuruj. Ya, mirip seperti dulu ada Kiai Uzairon ya di sana. Akhirnya tertegun juga ini ahbab tabligh. Oh iya ya, Pak Kiai sudah tiap hari khuruj. Udah nggak ada lagi ngajak begitu. Orang ini sudah setiap hari wakaf. Bahkan dirinya, hartanya. Bahkan dialah yang menggaji para guru, para ustadz. Itu ada ya. Tapi maknanya berbeda dengan wakaf secara ilmu fikih. Karena orangnya nggak bisa digaji. Nggak bisa dibagi badannya ya. Nggak bisa kemudian dimanfaatkan seperti benda. Ya wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Dalam istilah ilmu keislaman kan ada yang namanya hubud dunia. Dan diantaranya tadi antum menyebutkan dengan cara hubud dunia itu bisa dihilangkan dari hati kita dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki melalui zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Nah, bagaimana sih Ustadz? Kira-kira motivasinya seperti apa ya agar kita itu ringan sekali untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, supaya betul-betul dunia itu yang kita pahami, dunia itu hanya tempat singgah saja. Ya, itu gampang dilafazkan Ustadz. Tapi ada kalimat yang paling mengena ketika kita membaca hadis riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Nabi? Rizkimu itu adalah pakaian yang kamu pakai, makanan yang kamu suap, dan hari-harian, nafas, segala macam yang kamu gunakan. Jadi kalau kita melihat teman-teman punya baju 20, apakah semuanya dipakai? Maka rezeki kita hari ini adalah ya satu helai di atas, satu helai di bawah itu. Itu rezeki kita hari ini. Saya punya tabungan banyak. Iya, itu tabungan. Belum tentu tabungan itu rezeki saya. Nah, ini tolong diingat. Belum tentu tabungan kita, investasi yang kita pakai, yang kita punya itu adalah rezeki kita. Kenapa? Rezeki itu yang kita pakai dan yang kita makan. Ya,
Kalau saya makan cuma bisa makan yang tidak ada glukosanya, berarti rezeki saya sudah berkurang walaupun saya punya apartemen 7, punya ruko 8. Berarti rezekinya sudah berkurang. Mumpung hayat masih di kandung badan, berbagi sebanyak-banyaknya karena nanti akan menjadi obat. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Kapan orang itu mulai merasakan bahagia? Ketika bebannya berkurang. Dan teman-teman, harta itu beban. Saya buat ilustrasi, paling gampang. Pernah ke luar negeri atau pernah ke luar kota, bawa koper banyak. Oke, di dalamnya barang-barang berharga. Seperti teman-teman kita sekarang di Afghanistan, mereka apakah sempat bawa barang-barang yang banyak, kecuali cuma satu koper ketika mau imigrasi keluar kota, keluar negara, keluar negeri. Gak sanggup bawa apa-apa. Dan teman-teman saya yang bawa koper 5, itu susahnya sekali di imigrasi. Ketika pindah kota, masuk Abu Dhabi, masuk Turki, masuk Perancis, itu susah. Jika ingin perjalanan di imigrasi akhirat gampang, maka mulai sekarang lepaskan itu. Bagaimana cara melepaskannya? Jangan hanya 2,5% lagi, Ustaz. Kalau bisa lebih dari itu. Makanya ada tawaran yang jumbo. Zakat, ada wakaf. Wakaf itu 1/3. Ya. Jangan berpikir, wah agama ini beban. Bukan, agama itu justru melepaskan beban kita. Beban itu yang membuat kita nggak bahagia. Dan saya contohkan satu case. Saya dulu pernah membantu kawan-kawan bagian kematian. Jadi dulu ada di filantropi itu bagian jenazah, pemulasaran jenazah. Dulu kita buat program, saya ikut mensupport. Apa programnya? Berbagi untuk orang yang jarang diingat ketika mati. Apa itu? Penggali kubur. Benar nggak? Akhirnya kita berbagi cuma ngasih duit 1,5 juta, dikit kan? Tapi ada satu nama yang saya masukkan, lupa kita memberikannya. Saya tanya kepada tetangga itu, Anda dapat nggak? Enggak. Akhirnya saya mintalah ke lembaga yang tadi saya bekerja sama. Kita mintalah duit 500.000 itu. Saya hantarkan kepadanya. Kita duduk, kita hantarkan, dia terima. Apa kata dia? Seumur-umur Pak, baru kali ini saya disantuni orang sebagai penggali kubur. Saya doakan Bapak ini rezekinya lancar, bla 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 bla. Untung nggak didoain poligami, Ustaz. Masya Allah, saya ketika itu merinding. Jadi sensasi ketika kita didoakan oleh mustahik, oleh orang yang dapat, itu seakan-akan antara kita dan Allah nggak ada jarak. Getaran-getarannya mirip kayak kita lagi ketemu Hajar Aswad untuk pertama kali. Indahnya bukan main, dan saya mau menangis, padahal saya susah nangis aslinya. Jadi orang-orang yang susah nangis, coba jangan kirim saja, tapi sesekali datang ke orang susah berbagi. Apalagi kalau sudah ada lembaganya, lebih afdal. Makanya untuk amil ada adab, yaitu mendoakan orang yang memberi. Dan doanya harus dilafazkan dengan bahasa Arab plus harus pakai bahasa Indonesia. Karena itu menggetarkan hati dia. Itu yang disebut dalam ayat Quran, inna salataka sakanun lahum. Doa-doa kamu para amil itulah kebahagiaan mereka. Sakan itu adalah inti dari sa'adah. Sa'adah kan bahagia. Apa inti kebahagiaan? Sukun ilallah. Ketika kolbunya sudah nyaman, tenang bersama Allah SWT. Dia lepas, dia nanti sakan fi qalbihim. Ya. Kira-kira seperti itu. Berarti memang harus dipahami apa yang kita miliki Itu bukan beban. milik kita. Ya. Semuanya adalah milik Allah. Sudah sepantasnya kita kembalikan harta benda yang kita miliki, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita kembalikan tentunya tidak akan berkurang, justru akan terus bertambah. Ustaz, seperti itu ya. Terima kasih Ustaz untuk kajian hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Masya Allah, begitu banyak ilmu yang sudah Buya berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menjaga antum, Amin. memanjangkan umur antum, Amin, amin. memberikan kesehatan, keberkahan, Amin, dan amin. keluasan rezeki serta Amin. kemudahan di dalam hidup antum Amin. dan juga keluarga. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami juga ingin meminta doa dari Abuya, semoga Yayasan Dian Didaktika semakin berkembang, bisa mencetak generasi-generasi yang islami, dan kita punya satu cita-cita bisa membangun satu sekolah, madrasah, boarding school atau pesantren, Ustaz.
Ya mudah-mudahan melalui kajian ini kita juga membuka donasi bagi Bapak, Ibu, dan pemirsa dimanapun Anda berada bisa menyalurkan zakat, infak, sodakoh ataupun wakaf melalui rekening Sosgama atau Sosial Agama Yayasan Dian Didaktika yang tadi sudah disebutkan, ada di rekening Bank Mandiri dan juga Bank Syariah Indonesia. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Para hadirin dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kontemporer Islam pada siang hari ini. Mudah-mudahan segala yang telah disampaikan oleh Abuya Dr. Ar-Razi Hashim MA dapat menjadi motivasi kita untuk senantiasa mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan membuat kita sakinah, ketenangan dalam hidup sehingga kita akan mendapatkan kehidupan di dunia dan di akhirat dengan kehidupan yang bahagia. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.